Terima kasih telah klik video ini. Tidak perlu panjang lebar lagi, mari kita memulai video dengan menonton live stream Bang Winda Basudara. Maksud gua, mari kita lanjutkan LN Tenjura volume 21. Oke, tanpa basa-basi busuk dan biar nggak menyita waktu berharga kalian, jadi siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, rilekskan pikiran, mari kita mulai videonya, juragan. Kami kembali. Yari. Kini Vega dan yang lain telah sampai di lantai 60. Ketika baru sampai di lantai ini, Vega berkata pada Dino dan yang lain, "Minasan, lawanlah golem itu dan ulur waktu untukku. Aku akan mencobanya lagi mengambil alih labirin ini. Entah mengapa jika di lantai berbeda, koneksi antara aku dengan bakteriku terputus." Meskipun ini adalah ide yang menurut Dino tidak akan berhasil, namun Vega masih keras kepala tetap ingin mencobanya. Dengan terpaksa semua orang setuju. Di situ yang menjaga adalah Demon Colossus. Itu adalah golem yang dibuat untuk menjaga lantai labirin. Dan golem ini telah dimodifikasi oleh Gadra sebelumnya. Jadi kini golem tersebut telah dilengkapi oleh berbagai senjata. Ada sinar laser, misil, gelombang suara yang sangat mengerikan, serta hujan plasma api termit. Golem itu sangat berbeda dengan golem yang lain karena dapat beregenerasi. Dan golem tersebut menyerang mereka secara bertubi-tubi. Keganasan senjata-senjata ini berada di luar logika. Namun di hadapan Dino dan yang lain, kekuatan tersebut bukanlah apa-apa. Dalam sekejap saja golem itu langsung hancur dan menghilang dalam partikel cahaya. Tentu saja hal ini membuat Dino, Pico, dan Grazia lega. Mereka berharap golem itu tidak bangkit kembali. Di satu sisi, Dino merasa aneh ada golem buatan bisa beregenerasi. Dino benar-benar nggak bisa mempercayai ada hal yang nggak logis seperti ini. Tapi di saat itu juga Dino teringat kalau orang-orang di fasilitas penelitian Tempest itu sudah seperti sarang setan. Mereka dipimpin oleh Slam paling berbahaya, Rimuru, Gadra, Gaijin, Vesta, dan juga Ramirez. Meskipun Ramirez tidak memiliki kekuatan untuk menjadi ancaman, tapi otaknya jelas berbahaya. Dan buktinya, Ramirez dapat mengubah labirin ini menjadi benteng yang tak tertembus. Di situ Dino berkata, "Minasan, bisakah kita pulang sekarang?" Di saat bersamaan terdengar suara Ramirez, "Hari ini kami menyambut Anda semua dengan kursus lengkap bersama golem. Silakan menikmati." Setelah pengumuman seperti itu diucapkan Ramirez, yang terjadi selanjutnya adalah mimpi buruk, nightmare. Golem itu bangkit kembali seperti baru dan jumlahnya pun bertambah. Melihat hal ini, Dino sangat marah. Dia merasa seperti dijadikan subjek uji coba. Walaupun serangan golem tidak dapat membunuh para malaikat ini, tapi tetap saja jika ini terus berlangsung, para malaikat akan kelelahan dengan cara mereka sendiri. Pada akhirnya Dino dan yang lain pun mau tak mau mengerahkan seluruh energinya untuk menghancurkan mereka lagi dan lagi. Dan hal itu berlangsung sampai 3 jam. Gokil gak tuh bertarung sama golem selama itu? Mending main PS lah. Di dalam wilayah kekuasaan Ramirez, golem yang terlihat biasa-biasa saja. Namun ketika diberkahi dengan keabadian, tingkat ancamannya jadi tak terbayangkan. Dari sini Dino benar-benar sadar. Dengan intrinsic skillnya, Labyrinth Creation, Ramirez adalah sosok yang sangat berbahaya. Di satu sisi, Dino yang udah lelah memiliki inisiatif. Dia tahu kalau Ramirez mustahil bisa membuat ulang supply untuk rudal dan peluru golem. Jadi ketika golem kehabisan amunisi, Dino menyuruh Mai sebelum menghancurkan golem. Maka sebaiknya Mai menggunakan Special Domination untuk membuang Spirit Core golem itu keluar labirin. Spirit Core adalah merupakan reaktor daya golem. Dan ternyata rencana Dino itu berhasil. Sehingga mereka nggak harus berjuang tanpa henti melawan golem tersebut. Akhirnya Dino, Pico, Grazia, dan Mai benar-benar bisa merasa lega. Berkat pertarungan bersama yang intens ini, Mai, Dino, serta yang lainnya bisa mengenal dekat satu dengan yang lain. Lalu kemudian Dino memandang Vega yang sedang duduk bermeditasi. Dan Dino mulai berbicara kepada Vega, "Hoi, bagaimana hasilnya?" Perlahan Vega membuka matanya dan berdiri. Vega berkata, "Aku sudah memahami sesuatu. Kekuatanku masih belum cukup untuk memakan benda anorganik." Sontak saja saat mendengar penjelasan Vega, Dino semakin murka. Dengan kesal Dino berkata, "Apa maksudmu usaha kita sia-sia, ha?"
Seolah tak peduli dengan kejengkelan Dino, Vega melanjutkan penjelasannya. Labirin ini sangat aneh. Setiap lantai membuatku kehilangan kendali atas bakteri ajaibku. Lantas Dino bertanya lagi, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Apakah kita dapat berteleportasi kalau bakterimu memakan lantai labirin tertentu? Dengan entengnya Vega menjawab, oh itu tentu saja tidak mungkin dong. Mendengar itu Dino tersenyum dengan penuh kekesalan. Menurut Dino, di labirin Ramirez, bawahan Rimuru bisa dengan mudah berteleportasi. Dan ide Vega mungkin berguna untuk mencegah hal ini, sehingga Vega bisa membuat musuh tidak bisa melarikan diri dan terperangkap di tempat. Mendengar itu, Vega juga tidak menyangkalnya kalau deduksi Dino benar. Dengan hati gembira, Vega berkata, kau memang hebat Dino, bisa membaca rencanaku. Bersamaku, kau pasti bisa menaklukkan tempat ini dengan mudah. Sambil mengatakan itu, Vega menepuk pundak Dino. Dan Dino menjawab, ya aku tahu. Jadi jangan menepuk pundakku terus bajingan. Sebaiknya cepat keluarkan Evil Dragon Spawnmu. Vega pun menjawab, oh jangan khawatir. Aku akan berkonsentrasi untuk mencoba di lantai berikutnya. Jadi jika ada musuh, kuserahkan padamu, oke? Mendengar itu Dino hanya menganggukkan kepalanya. Pico dan Gracia juga tidak keberatan kalau Dino setuju. Sedangkan Mai hanya menurut saja. Dengan demikian strategi di labirin yang tadinya tidak jelas telah menemukan tujuannya. Namun saat mereka berada di lantai 61, Mai dan yang lain kagetnya bukan main. Karena undead di depan matanya tiba-tiba menghilang. Dino pun memberitahu mereka, mungkin para undead sudah pergi untuk mencegat Darkruel. Apakah kau bercanda? Berapa banyak monster yang mereka bawa? Ucap Mai yang gak percaya. Dia penasaran orang gila macam apa yang bisa melakukan hal ini. Dan Dino pun menjawab, mungkin Adalman menggunakan Dead Spirit Summoning, sehingga dia bisa membawa kurang lebih 10.000 undead dalam sekejap. Seketika itu juga wajah Mai langsung pucat. Meskipun begitu mereka melanjutkan ke lantai berikutnya sambil bacot-bacot ringan. Dan gak terasa mereka telah sampai di lantai 71. Di lantai itu dipenuhi dengan monster. Terlebih lagi ada Zegion di sini. Oh, Zegion ada di sini juga ya, gumam Dino dengan jijik. Dengan banyaknya serangga yang berkeliaran, tidak mungkin Zegion akan absen. Lalu kemudian Vega mendekati Dino agar menjalankan rencana yang telah disepakati. Walaupun Dino tahu dia nggak bakal bisa menang, Dino berusaha menuruti apa keinginan Vega. Karena dia ingin Vega segera menciptakan Evil Dragon Spawn. Dan sesuai rencana, Vega mulai membagi selnya sendiri menjadi potongan-potongan yang lebih kecil dan menghasilkan bakteri iblis. Kemudian Vega mulai menutupi dinding bagian dalam labirin dengan bakterinya. Di situ Dino berkata, Yari, mau bagaimana lagi? Ayo kita berburu serangga dan menjadikan mereka makanan untuk Vega. Dengan kata-kata itu, Dino dan yang lain mulai berburu sambil melindungi Vega dengan menciptakan sebuah ruangan kecil. Di ruangan itu Vega duduk bermeditasi zazen. Dengan penuh semangat Vega mengerahkan seluruh otoritasnya dan mencoba memakan sambil mengambil alih labirin itu. Tapi sayangnya responnya sangat lambat. Ultimate skill Vega adalah kekuatan untuk memanipulasi bahan organik. Dan kalau udah masuk ke dalam tubuh Vega, bisa menjadi sumber untuk menciptakan Evil Dragon Spawn. Namun labirin Ramirez tersusun dari materi imajiner, jadi sulit untuk dimakan. Beginilah orang bodoh yang tidak tahu cara menggunakan kekuatannya. Kesalahan Vega adalah dia lebih memilih menggunakan sub-skill Organic Domination daripada Power Absorption. Perbedaan dua sub-skill ini adalah jika Organic Domination merupakan kontrol total atas bahan organik untuk menganalisis serta memperoleh kemampuan si target. Dalam prakteknya, hal ini memungkinkan pengguna untuk memperkuat tubuh dan memperoleh skill dari mangsa yang telah dikonsumsi. Sedangkan Power Absorption adalah kemampuan untuk mengonsumsi energi target dan berpotensi memperoleh keterampilan mereka. Memang kalau didengerin sekilas sulit untuk membedakan. Tapi kalau kalian mendengarnya dengan teliti, pasti tahu perbedaannya. Berkat tekad baja, anti putus asa disertai suasana mood yang lagi gembira, Vega pun melepaskan seluruh kekuatannya dengan menggunakan semua sub-skill yang dia miliki dan mengikuti nalurinya untuk masuk ke dalam labirin. Skill Ultimate Vega memiliki kemampuan untuk mengambil alih bahan organik dan menciptakan alter ego dalam jumlah tak terbatas jika mereka berakar di bumi.
Lalu apa yang akan terjadi jika kekuatan ini diterapkan pada labirin? Setelah memakan cukup waktu yang agak sedikit lama, Vega mendapatkan hasil dari jerih payahnya. Meski gagal menyerap materi imajiner labirin, dia dapat menyerap energi dari labirin itu sendiri. Beda ya, menyerap materi dan menyerap energi. Di situ, Vega berasimilasi dengan lingkungan alam sekitarnya dan menjadikan dirinya bagian dari alam. Hal itu memungkinkan Vega beregenerasi tanpa batas. Inilah inti dari skill ultimate Azi Dahaga Lord of Evil Dragon. Jika kalian bingung, ini sama saja seperti mode Sage Naruto. Vega kini telah mengerti cara menggunakan skillnya dengan benar. Keberhasilannya berasimilasi dengan labirin Ramiris membuat kekuatan labirin yang unlimited mengalir di dalam tubuh Vega. Sehingga yang ada sekarang, Vega menjadi monster yang tak terkalahkan. Subarasi, energi dari labirin ini bisa kuserap. Kalaupun aku tidak bisa mendominasinya, paling tidak aku tidak akan kehabisan energi. Kali ini aku tidak akan membiarkan musuh melarikan diri. Aku akan membuat Dino mengakui kekuatanku, ucap Vega dengan gembira. Vega yakin akan kemenangannya saat ini. Labirin yang merupakan ancaman terbesar. Tanpa diduga, Vega menemukan petunjuk solusinya. Seolah-olah dia telah mengambil keabadian musuhnya. Vega berada di puncak kebahagiaannya karena akhirnya dia bisa menunjukkan kepada Dino dan yang lain seberapa kuat dirinya. Jika Vega dapat memblokir kemampuan labirin secara tidak langsung, beban Dino dan yang lain bisa sedikit enteng. Sekalipun menguasai labirin tidak menjadi kenyataan, tapi Vega tidak akan kalah dengan mudah jika dirinya kebal. Dengan pemikiran seperti ini, Vega mempercepat invasi labirin dan mulai memimpikan momen kemenangan. Kami akan kembali.